Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di acara yang sangat spesial ini, spektakuler sekali. Di mana acaranya adalah berarti bersama pemirsa Belajar Ta'aruf TV yang senantiasa menemani kita semua. Ya, pemirsa Belajar Ta'aruf TV yang dimanapun Anda berada, salam kenal, saya Fakul Fadilah. Sama-sama untuk sharing bareng dengan pembicara-pembicara inspiratif lainnya ya nanti akan menemani saya di acara yang spesial ini. Apa acaranya? Nama acaranya Bisa Jadi Pengantin bareng Bang Fakih. Ya, sebelum masuk ke sesi, Bang Fakih mau kenalan dulu nih. Katanya ya, kalau yang namanya tak kenal maka tak sayang katanya gitu ya, atau tak kenal maka ta'aruf gitu ya. Tapi Bang Fakih punya kenal maka kita tak kenalan gitu ya, maka kita harus kenalan ya. Kenalin, nama saya Fakul Fadilah, di mana saya saat ini sedang bergerak untuk menjadi penggerak atau yang menginspirasi atau motivasi buat teman-teman anak muda ya, para single, para jomblo ya, para apalagi nih pejuang mahar gitu ya. Enggak, mungkin buat para teman-teman yang single ya, para single yang mungkin saat ini ingin membangun ketaatan kepada Allah gitu, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, di sinilah tempatnya di Belajar Ta'aruf TV. Untuk apa? Untuk kita sama-sama belajar tentang keilmuan dari mulai pranikah, pernikahan sampai ke sampai kita ilmu parenting pun nanti ada ya. Tetapi di segmen kali ini Bisa Jadi Pengantin bareng Bang Fakih, kita akan sama-sama membangun cakrawala, membangun cara pandang yang kali ini yang Bang Fakih undang bukanlah tokoh biasa, dia melainkan juga seorang band dulunya, ya anak band dulunya, dan juga beliau adalah pemegang amanah yang luar biasa, seorang ayah dengan 3 anaknya, dan tentunya bukanlah orang yang sembarangan yang Bang Fakih undang ini. Jadi biar kita sama-sama belajar di tema yang kali ini yang super sekali ya kan. Temanya jomblo taat itu keren ya. Jomblo yang taat keren. Jomblo, apa sih jomblo? Definisi jomblo gitu kan. Sebenarnya kan kalau definisi jomblo itu kan hanya orang yang memilih untuk sendiri gitu ya, memilih sendiri gitu, bukan orang yang nggak laku. Mungkin kalau di kamus atau dimanapun berpikiran jomblo itu nggak laku gitu, nggak. Jomblo itu adalah pilihan ya, pilihan teman-teman untuk misalnya mau menyendiri dulu atau mungkin pengen bersiap-siap gitu, yang pada saat ini posisinya masih sendiri gitu. Sebelum itu semua, yuk kita sama-sama luangin niat kita. Nah, niatnya nih seperti apa nih? Jangan sampai niat kita malah gue daripada malam-malam gini gak enak, ya udah mendingan kita belajar aja gitu. Daripada gue iseng-iseng, mendingan gue sharing bareng-bareng gitu, atau mendingan gue ngisi luang waktu ini gitu. Niatkan di sini dulu, karena Allah kita bisa ada di sini. Niatkan itu dulu. Jadi jangan sampai nih niatnya salah nih, niatnya nih nggak lurus nih. Nah, makanya lurusin niatnya. Jadi biar kita bisa fokus, biar kita bisa tetap serius gitu. Walaupun di sini teman-teman nggak harus serius banget, tapi kita tetap belajar tapi santai gitu ya. Serius tapi santai. Sudah hadir di tengah-tengah kita ya, dimana wis keren banget, gila ganteng banget. Kalau gue gantengnya sumpah. Astagfirullah Fakih. Iya, sama abang kita ini yang keren, kece badai, dan bukan hanya wajahnya, bukan hanya tampilannya yang keren, tapi inspirasinya juga sangat keren ya teman-teman. Biar kita nggak lama-lama, biar sama-sama yuk kita ngobrol bareng sama Bang Randi. Apa kabar Bang Randi? Alhamdulillah baik Bang Fakih, alhamdulillah baik. Anak istri sehat semua ya Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kita berdoa terus supaya nggak kena pandemi kan, alhamdulillah. Amin.
Jauh ya Bang Depok dari pandemi. Masih tinggal di Depok atau udah pindah nih Bang? Udah Masih di ke Depok. luar Jawa gitu? Masih Depok. Enggak masih Depok, dan Depok masih zona merah sebetulnya. Wow. Masih zona merah sebetulnya. Iya, makanya agak-agak ya kita berdoa terus lah ya, karena Allah kan penyakit kan datang kapan aja dari siapa aja kita nggak tahu kan. Gitu. Iya. Siap. Ya emang bener banget nih, penyakit datang kapan aja ya. Bang, ngobrol-ngobrol nih Bang Randi. Ayo. Saya kemarin sempat udah kirim tim nih, kirim tim untuk ini luar biasa. untuk cari tahu nih Bang Randi siapa sih sebenarnya gitu. Dan mungkin pemirsa Belajar Ta'aruf TV juga sangat pengen banget kenal nih sama Bang Randi. Siapa sih Bang Randi sebenarnya? Boleh Bang Randi kenalan dikit nih Bang Randi. Siapa Bang Randi, dari mana atau gimana? Silakan Bang Randi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua Belajar Ta'aruf TV. Kenalin gue Iqbal Randi atau Randi Iqbal, bisa panggil gue Randi, bisa panggil gue Iqbal, bebas aja setelah lo ya. Gue sekarang usia gue 33 tahun, tua ya, sorry banget ya, tua nggak apa-apa ya. Golden age kalau kata main bola tuh 33-32 tuh lagi keren-kerennya gitu. Kayak Cristiano Ronaldo kan ntar 32-33, apa udah ya? Itu lagi keren-kerennya. Gue punya anak 3 sekarang, alhamdulillah, dan gue backgroundnya adalah sebenarnya gue anak hijrah nih sebetulnya. Iya, karena sekarang lagi tren hijrah kan Bang Faki ya. Lagi tren hijrah kan, berapa tahun ke belakang. Nah, gue nih anak hijrah banget ceritanya. Iya. Jadi sedang hijrah lah intinya. Gue backgroundnya adalah ngeband ya, band player ya. Kalau kalian tahu genre musik popang, nah itu gue main musik popang dari tahun 2002 sampai terakhir manggung tuh 2016, dan akhirnya udahan karena ya gue harus kasih pilihan lah gitu buat hidup gue. Sekarang gue diamanai menjadi Koordinator Pusat Indonesia Tanpa Jil, ya, sebuah gerakan yang konsen dalam bidang pemikiran Islam. Kemudian gue juga mendirikan sama teman-teman yang lain gerakan hijrah di Depok namanya Goroba Youth Crew gitu. Jadi berame-rame buat gerakan anak-anak muda biar pada ngaji lah ya, tobat lah ya, capek ya kan. Gue makin gila juga Bang Faki sekarang ya kan, lihat sendiri makin gila juga gitu. Jadi yaudah lah, mau ngapain lagi gitu. Kayak gitu sih. Tapi hijrah kita tuh nggak cuma hijrah terus ngilang fokus untuk ilmu, enggak. Kita juga tetap syiar, lebih artinya lebih berani lah meneriakkan kebenaran gitu. Kayak gitu sih. Cadas guys, ya nggak sih, coba dong. Bang sih waktu itu saya kenal, jadi pemirsa Belajar Ta'aruf TV, Bang Faki juga kenal Bang Randi itu waktu itu sempat kita di Goroba Youth Crew gitu kan, iya pernah ya, kita ngundang Ustaz Faki ya. Ustadz lagi. Bang Faki ini Basiroh teman-teman ya, jangan lupa nih, Basiroh sama Uya ini kece nih, jadi rakyat sekali nih. Siap. Jadi pemirsa Belajar Ta'aruf TV, Bang Randi ini memang di bagian dari ITJ dan juga bagian dari Goroba Youth Crew nih. Nah, ngomong-ngomong tadi Bang Randi ada tentang band nih, band Metallica. Band apa Bang? Punk rock. Band iya punk rock, popang. Tapi nggak punk rock jalanan kan Bang? Enggak. Oke. Tapi Bang Randi sendiri memang masuk band Metallica. Waktu itu boleh ceritain Bang, awalnya kenapa sih Abang bisa masuk ke dunia band punk rock tadi? Musik gitu ya. Oke. Jadi gini Bang Faki, gue tuh dulu kan namanya anak sekolah ya, SMP gitu ya, gue mulai SMP lah. Harus buat sesuatu, karena kalau di sekolahan gak berbuat sesuatu, lo gak akan lihat. Nah, lo gak akan jadi keren lah kayak gitu ya berarti ya. Ini proyek keren-kerenan, proyek keren-kerenan orang anak-anak remaja, proyek keren-kerenan yang gak tahu jadi dirinya sebetulnya gitu. Pada waktu SMP itu MTV gila-gilanya, jadi gue termasuk korban MTV nih, termasuk korban yang dibohongin sama MTV ya, korban yang dibohongin ya teman-teman ya. Akhirnya gue ngeband lah, mulai ngebentuk band itu. Genrenya popang itu kalau kalian tahu Blink-182 gitu ya, Sum 41, kalian tahu Simple Plan kayak gitu-gitulah. Jadi punk itu nggak punk yang begini gitu, punk yang rapih gitu, cuman tetap galak musiknya gitu. Nah itu gue berjalanin 2002 sampai 2016, albumnya 2 Bang Faki, albumnya 2. Jadi dulu tuh langganan mainnya di Jacklot, kalau teman-teman tahu Jacklot yang masih pakai musik ya. Jadi mulai main di Jacklot tuh 2011 sampai 2014 terakhir tuh langganan tuh main di Jacklot. Cuman belakangan kan yang punya Jacklot nih Bang Ucok hijrah nih. Alhamdulillah juga hijrah kan. Akhirnya musik dihilangin. Syukurin lo yang mau ke Jacklot
Gak pada belanja lu ya, main nonton band doang. Sekarang gak ada bandnya lu belanja mau gak mau gitu. Jadi kayak gitu. Jadi album 2, kemudian ya udah ya perjalanan waktu gitu Bang Fakih ya, perjalanan waktu. Gue sih dulu ngerasanya bakat gue nih Allah takdirin nih jadi musisi band gitu. Karena mimpi gue tuh dari dulu jadi rockstar Bang Fakih. Jadi gue gak kebayang banget nih tiba-tiba gue dari sini ngomongin gue gak kebayang banget yang di sini Bang Fakih ngomongin soal keislaman gitu ya, soal agama. Gue sebenarnya gak kebayang banget dan gue gak pernah nerka gue ada kayak gini gitu. Ya mungkin ini ya Bang Fakih. Jadi secara garis besar sih gitu Bang Fakih. Kemudian kalau ditanya akhirnya apa berubah, banyak gue kayak pertama gue dikasih gejala sakit dulu gue terus gejala hijrah itu awalnya sakit iya Bang Fakih. Di usia 22 tahun gue tuh sakit sebetulnya, sakit sebulan lah lamanya. Mungkin pada waktu itu gue sakit tipes kayak ini Bang Fakih ya. Cuman gue gak pernah ke dokter, gue di rumah aja. Nah, itu gue kayak udah lewat nih karena sakitnya tuh kayak gak enak banget lah gitu. Nah harusnya pada waktu itu ya Bang Fakih, mungkin gue harusnya udahan nih belum ngebandnya gitu. Cuman gue enggak, gue terus ngegas ngeband lagi habis sembuh. Ya ngeband lagi ya, manggung lagi segala macem. Kemudian sampai pada ini dia nih yang ada hubungan sama yang sering Bang Fakih bicarakan, menikah. Masya Allah. Nih, jomblo, lihat nih cincin ya. Ini namanya cincin ya, namanya cincin. Oke. Biar motivasi ya kan, Bang Fakih ya. Motivasi gitu kan. Gua mau, jadi cincin gua kemana ya? Harus dipakai Bang Fakih. Nggak boleh. Bilangin istrinya nih, Mama, tolong nih Mama. Suaminya nih nggak pakai cincin. Oke, ya akhirnya menikah nih Bang Fakih. Akhirnya menikah ya kan. Nah, di sinilah gue mulai semakin semakin keras gitu. Karena gini, ketika gue berpikir gue punya anak Bang Fakih, anak pertama gue lahir. Nah, gue masih ngeband tuh Bang Fakih, masih ngeband. Tiba-tiba gini Bang Fakih, ada kayak ada aja batin tuh ngomong gini, bro, seandainya anak lo lama-lama besar dan melihat ayahnya lompat-lompatan di panggung nggak jelas, kira-kira malu nggak punya bapak kayak lo, kayak gue maksudnya. Itu gue kayak langsung ditampar, oh iya juga ya. Gitu, kayaknya semua orang, bayangan gue, kayaknya semua anak pengen bapaknya tuh bisa baca Quran, pengennya tuh tahu segala hal tentang Nabi, tentang sirah nabawiyah, kayak Bang Fakih waktu itu bisa ngisi di gelombang gitu tentang sirah nabawiyah gitu kan. Itu kayaknya gitu tuh. Nah kan kalau ngeband itu kan ngabisin waktu. Ngeband teman-teman ya, jangan kira ngeband tuh cuman setiap hari Sabtu misalnya gitu. Enggak, ngeband tuh setiap hari karena kita harus ngulik lagu, ketemu teman, update musik terus. Jadi ngobrolin musik aja gitu. Makanya dibilang ulama tuh melalaikan kan. Emang pasti ngelalain gitu. Jadi udahlah kayaknya harus udahan nih Bang Fakih gitu Bang Fakih. Akhirnya pelama-pelamaan ya udahlah kita pelan-pelan nih hijrah. Saya sama istri saya juga hijrah bareng-bareng gitu maksudnya. Proses gitu Bang Fakih. Itu paling opening dalam awal-awal hijrah gitu ya Bang Fakih. Okay. Jadi itu benar jadi totalitas untuk hijrah itu pas anak ya alasan. Punya anak, ya. Benar banget punya anak. Waktu masih jomblo itu berarti Bang Randi belum kepikiran buat hijrah dong? Atau enggak. Enggak ada. Pokoknya dari dulu tuh ngeband, tour dunia bayangannya gitu kan. Ya rusuhan gitu ya. Karena kita kan dikasih tayangan ya di TV itu MTV ya. Kemudian kita lihat band-band luar pada waktu itu kayaknya keren banget hidupnya gitu. Emang bener kayak kalau kita udah mengidolakan sesuatu gitu ya, itu kita akan kejar ngikutin sampai apa-apanya mereka gitu. Ya kebodohan kita pada itu keren aja gitu. Karena emang nggak ada filternya gitu. Dan nggak ada kan kayak ada tiba-tiba video kajian gitu kan. Gaul pada sekarang kayak Bang Fakih kan Ustaz gaul nih. Dulu nggak ada. Dulu nggak ada. Jadi kita yang gaul yang itu, yang MTV itu akhirnya kita ikutin. Nah, tapi kalau sekarang masih kayak gue yang dulu ya, nggak hijrah gitu berarti. Ya kebangetan nih kan Bang Fakih kan. Orang udah ada Ustaz Abdul Somad ya kemana-mana habis berseliweran di timeline kita kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi nggak ada waktu jomblo tuh malah justru hancur deh gitu. Ngeband aja kerjaannya gitu. Kayak nggak guna gitu ya. Kayak ngerasa useless lo banget lah. Karena tujuannya awalnya pas ngeband tuh disangkain gua bakal jadi keren nih Bang Fakih gitu. Ngebandnya. Ternyata enggak, capek doang gitu. Capek banget. Kayak gitu. Jadi dunia band itu capek banget gitu ya. Maksudnya capek bang. Kayak capeknya tuh kayak gimana sih maksudnya Bang? Capek gini Bang Fakih. Gue mungkin berani bilang ya sama teman-teman mungkin kalau lo ngeliat kayak
Noah, apa sebutin lah band-band yang banyak itu kalau tanya isi hati ini capek gitu. Karena gue ngelihat beberapa YouTube-nya, beberapa teman personilnya, ya Noah katakanlah Noah lah ya, yang kalian tahu semua lah gitu. Itu kan band gede banget kan, uangnya banyak banget gitu. Dua personil kan cabut. Alasannya apa? Jenuh dia bilang. Jenuh dan capek dia bilang. Nah ini seperti yang gue rasain kan, karena beda kelas kan, band gue kan indie gitu kan, underground gitu Bang Faki ya. Jadi duitnya nggak ada sebetulnya, hura-hura aja gitu. Ya tetap dapat sih tapi nggak banyak kayak Noah dan lain-lainnya. Nah jadi pada waktu itu gini Bang Faki, kalau kita ngeband gitu, kita kan ngerasa keren nih. Yang kita harapkan adalah pujian manusia. Gitu. Caranya band kita nih disebut keren nih. Oke lah dalam dalam manggung, misalnya malam ini manggung, besok itu dipuji-puji emang di sosial media. Teman-teman kita, karena kan teman kita kan ngeliat kita manggung kan. Tapi paling bertahan berapa sih? 3 hari paling. Abis itu mereka lupa lagi sama kita. Kalau kita nggak buat karya lagi, gitu. Jadi 1 buat manusia, 2 Allah nggak suka, gitu kan lagiannya. Terus jadi capek gitu. Wah kayak gini aja gitu. Lama jenuh. Dan nggak ada kebahagiaan gitu. Kan orang definisi orang kan, gue pengen cari kebahagiaan. Dengan ngeband uang banyak bahagia bisa. Nggak juga. Karena kebahagiaan dalam Islam atau fitrahnya manusia, menurut gua adalah ketenangan. Gitu. Ngeband nggak ada ketenangan nih. Mau gimana ngeband ketenangan? Gerbak gubuk, ngosing ya kan? Bikin lagu, recording capek banget. Capek ya. Oke, jadi pemirsa Belajar Taruh TV ini menarik nih. Jadi sebenarnya yang Ustadz ini bukan saya, ini Bang Randi sendiri. Enggak. Kelihatan tuh ya, kelihatan dari kalimatnya, dari apa. Jadi oke, baik. Jadi menarik nih. Kalau misalnya tadi Bang Randi bilang kan band gitu. Pasti kan band itu berarti dunia musik nih ya, dunia musik. Nah, sebenarnya kan potensi banget tuh kan pada saat itu Bang Randi mikir punya potensi lah di dunia musik itu punya potensi lah ya. Gitu. Ya, segini sharing nih Bang. Ane juga dulu sempat senang tergila-gila banget dengan band. Cuman Ane bandnya band Jamet, beda Bang Randi kan yang awal. Ane band Jamet. Tahu kayak Jamet? Yang aku yang lemah. Jadi kalau galau dikit gue ngeband, kalau dikit gue nyanyi gitu, gue bikin lagu gitu lah ya. Recording gitu. Mungkin kalau Bang Randi ada mosing, kalau gue mungkin cuma ya santai, slow gitu. Cewek gitu ya. Pakai gitu. Lalala ye gitu ya. Kayak alay-alay gimana gitu ya. Nah, terus tapi kan sebenarnya kalau ini potensi banget nih Bang untuk musik sendiri kan ya, buat ngajak orang-orang lain nih. Kayak Bang Randi mungkin kan di sini bikin buku. Nah, Bang Randi ini kan penulis guys. Jadi Bang Randi ini penulis buku Taat Itu Keren. Wih, bukunya kayaknya keren tuh, warnanya merah gitu ya kan. Oke. Taat Itu Keren. Nah, ngomong-ngomong nih Bang, kan bisa aja nih Bang musik untuk kita ngajak orang-orang buat taat gitu kan, buat biar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah gitu. Kenapa nggak ngambil ke sana gitu Bang? Kenapa Bang Randi malah ya udahlah gua malu gitu nanti orang bukankah nanti kalau misalnya Bang Randi bisa ngajak orang lebih dekat kepada Allah pada saat Bang Randi main musik juga nih, pada saat Bang Randi ngeband juga nih gitu kan anak-anak juga bakal bangga juga gitu kan. Walaupun bapak gua main gitar tapi bisa ngajak orang juga nih untuk taat pada Allah gitu. Bisa ngasih sirah nabawiyah juga walaupun lewat gitu kan. Kita bisa ngasih ngingat kematian juga nih gitu kan. Ya kita banyak lah kan tahu gitu Pak, dai-dai juga yang masuk ke dunia musik tapi tetap jalurnya ke sana gitu. Nah kira-kira Bang Randi sendiri kenapa nih Bang? Bang Randi nggak ngambil ke arah situ? Sebenarnya udah pernah gue coba Bang Faki ya. Jadi gue pernah nyoba buat syiar di band gue gitu ya. Cuman kalau namanya band syiar ini menurut gue nih semua personilnya harus paham tazkiyatun nafs. Harus kayak bener-bener hatinya tuh disuciin terus, karena gini, kita nggak boleh ujub, kita nggak boleh bangga, kita nggak boleh kayak wah gue banyak yang suka gitu. Sedangkan kalau band itu rentan dengan kayak gitu sedikit kita akan ngerasa wah ada minta foto sedikit, wah itu menurut gue tuh nggak boleh tuh, band Islami kayak gitu tuh menurut gue tuh, band dakwah tuh nggak boleh kayak gitu. Satu itu ya, kedua kayaknya kalau kita nerima kita manggung gitu ya, manggung di sebuah gigs. Kalau gigs gue kan paling acara kan orang-orang mabok gitu ya, orang mabok segala macam. Sebenarnya bisa ya buat dakwah gitu.
Cuman kayaknya dalamnya kan itu kan pada mabok gitu loh, pada mabok ya. Jadi yang beli tiket mabok, yang sponsor minuman, dan akhirnya kita dibayar pakai uang itu, maksud gue. Nah itu menurut gue udah nggak bisa gitu, udah nggak wah bentrok nih, kayak nggak bisa gitu. Mau dakwah nggak kayak gini caranya gitu, benar-benar harus teliti banget gitu kan. Karena kan bab awal Islam kan toharoh ya kan, bersuci ya. Kalau kita udah mulai pakai alat yang kotor-kotor, tolak nih ngerinya gitu. Ini kan buat gue itu satu ya, kita nggak bisa. Dan kita ngeliat ikhtilat ya, banyak tuh orang-orang berkumpul, cewek-cewek pada pakai tank top, pada ikut-ikutan lompat gitu, bersentuhan gitu kan, kayak gimana ya. Nah ketika kita ngomongin sholat, misalnya jangan lupa sholat gitu, pernah gue nyoba gitu, pernah. Cuman ya mereka ada yang ngatain gitu, ada yang kesel gitu. Nah itu oke lah. Itu nah selanjutnya adalah teman-teman kita, teman gue pada waktu itu nggak sevisi sama gue, Bang Fakih. Jadi gue kasih tahu, lo mau kayak gini-gini, ya mereka nggak nggak semangat lah dengan tawaran gue gitu. Terus syiar gini, oke, ini udahlah jangan bawa agama kayak gitulah. Ini kan oke lah. Nah emang pada akhirnya gitu ya, Allah udah benar nunjukin bahwa segera pindah dari dunia ini. Jadi gua ketika tadi yang flashback gue sakit di usia 22, sebenarnya itu cara Allah yang pertama nyolekku buat cabut dari dunia itu. Yang kedua adalah dengan tanpa sepengetahuan gua, gitaris gua tertangkap. Tertangkap kasus narkoba jenis sabu dan dia jadi bandar. Menjalani hukuman selama 4,5 tahun dan dia punya anak 3, sekarang rumah tangganya berantakan. Itu benar-benar gila buat gue, shock terapi. Itu temen gue dari kecil dan gue nggak tahu ternyata dia dipakai itu gitu. Dan terakhir kemarin berapa bulan kemarin, untung kita udah vakum ya band kita ya, drummer gue juga ketangkap. Dan bahkan udah tebus keluar, ketangkap lagi dong. Ini buat gue gila ya, ternyata nih band nih kalau nggak cewek gitu ya, terus drugs gitu ya, gak hidup yang gila-gilaan gitu. Kayak sekarang, gue nggak mau ngomongin yang sekarang literal juga sebetulnya. Tapi ini gambaran aja. Mungkin kita harapannya adalah band tersebut gitu udah syiar total gitu ya. Cuman terjebak lagi sama namanya hawa nafsu gitu. Dan ini nggak bisa dihindari gitu. Selama lu masih tujuannya bukan Allah bener-bener gitu, ada sedikit gue mah ada nyari uang dikit gitu, itu nggak bisa dalam seni Islam gitu ya, dalam seni untuk syiar Islam gitu. Dan menurut gue lagi kayaknya lagu nggak bisa deh Bang Fakih buat buat merubah orang atau menyuarakan keadilan. Lagu akan terjadi lagu aja Bang Fakih, akan jadi syair yang biasa-biasa aja gitu. Nggak bisa gue selera buat ayo bergerak segala macam, kayak nggak bisa kalau gue ngeliatnya gitu ya, kan udah lama terjun di situ gitu. Jadi udahlah cabut aja sih. Toh gue kan tetap misalnya bikin vlog, gue tetap pakai musik Bang Fakih. Jadi walaupun gue cabut dari musik, gue bukan ikut yang mazhab mengharam-haramkan musik, enggak. Gitu. Gue tetap pakai musik, santun saja, bijak saja. Yang penting, itu anak band yang tobat. Gue pengen nanya-nanya sama dia nggak ini kok, dia nggak keras, dia nggak kaku gitu misalnya. Tapi kalau ditawar ngeband lagi, ya nggak mau gitu sih. Nggak mau ya tawar ngeband lagi nggak? Oh ya enggak, itu pakai musik. Ya iseng-iseng aja. Ya biar lo dengerin gua. Kalau gua pakai musik lo nggak dengerin gua gitu kan. Kalau tiba-tiba gua ngaji pakai ayat Quran, lo terkabur lagi. Pakai ayat musik kan seolah-olah kan masih ngeband dia. Padahal ya enggak suka. Masih suka musik dia. Enggak, biasa aja. Gua suka Muzamil gitu kan, yang kori-kori sekarang ya gitu sih. Lebih ke situ sih Bang Fakih. Jadi udah benar-benar total deh ya, maksudnya total udah maksudnya ibaratnya udahlah gitu ya. Nggak main alat lagi, nggak main musik lagi. Nyolek-nyolek kesana lagi gitu ya. Iya, tapi masih suka dengerin musik, suka sih. Iya, suka. Iya, suka. Cuman nggak sampai ini haram gitu, nggak. Gue sih ada menghargai beberapa pendapat ulama gitu. Jadi aman lah ya. Yang penting intinya tadi ya, tetap mendekatkan diri kepada Allah itu. Betul, kita totalitas gitu ya. Ya. Taatnya itu totalitas. Wih, keren tuh, taat totalitas. Segera bikin bukunya, ditunggu Bang Fakih. Yes. Totalitas. Oke. Ya, baik Bang Randi. Pemirsa Belajar Taaruf TV, kalau kita tadi Bang Randi sempat nyinggung-nyinggung ke band yang lagi hits nih. Ya kan? Ternyata ada isu-isu yang
Ya gitu lah ya. Iya. Udah mau gosip ntar acaranya jadi Ya gosip. iya, jangan. Anak gosip, nggak nyinyir. Oke. Nah, Bang, ngomong-ngomong keren ya kan. Tali itu keren. Jomblo tali itu keren. Mungkin Jomblo. keren dulu kan mungkin. Ya, gue juga sependapat sih dengan Bang Randi yang dimana keren itu kita tampil ya, nggak perform gitu kan. Wow, cewek-cewek gitu ya kan sih. Oke, gitu kan. Gitu. Keinjek kaki gue gitu. Beneran keinjek ya. Iya sama temennya. Bukan karena kita. Bukan. Ya, keren menurut Bang Randi dalam pandangan Islam. Berarti kan di sini kategorinya dalam pandangan Islam. Nah, keren yang seperti apa sih Bang? Keren dalam pandangan Islam itu Bang. Oke, keren yang sedikit gue promo ya dikit ya. Keren yang gue maksudkan dalam buku ini begini maksudnya. Selama ini kita kan dikasih tahu bahwa keren itu adalah orang yang suka gila-gilaan gitu sih ya, suka ngumpul, nongkrong, update sama segala hal yang berbau fashion segala macam. Nah sebenarnya Islam tuh punya definisi keren sendiri gitu sebenarnya. Keren yang Islam tawarkan adalah keren seperti Uwais Al-Qarni. Nah kalau teman-teman tahu gitu cerita bagaimana Uwais Al-Qarni yang Uwais Al-Qarni belum pernah ketemu Nabi Bang Fakih ya. Jadi mau bertemu Bangki kan akhirnya, tapi Rasulullah tahu dia pernah nyamperin ke rumahnya pas Rasulullah nggak ada sedang berjihad, dan Umar bin Khattab disuruh minta doa sama Uwais Al-Qarni. Ketika Uwais Al-Qarni wafat gitu ya, orang di bumi itu tidak ada yang tahu berita tentang kehebatan Uwais Al-Qarni, tapi dalam suatu riwayat bahwa kan masyarakat langit menunggu Uwais Al-Qarni. Kenapa alasannya? Dia nggak pernah orang tuanya, dia selalu muliakan ibunya. Nah ini dahsyat, ini cukup menjadi definisi kerennya Islam. Oke, kalau kita akhirnya, itu mah cerita Nabi Bang. Oke, kita mundur sejenak ke founding father bangsa kita. Lihatlah Buya Hamka, Muhammad Nasir, Muhammad Rum, gitu kan, tokoh-tokoh sejarah kita. Itu nggak pernah ngajarin hal yang remeh. Dan di usia belasan tahun, 15, 16, 17, dia udah jadi pemimpin organisasi. Gitu. Sedangkan kita 15, 16 tahun ngapain gitu. Gua contohnya yang dulu ya, ngeband. Nggak jelas kan, cuma mau sendiri gua. Tapi Muhammad Rum, Buya Hamka, gitu ya, Muhammad Nasir, itu dia tuh mikirin bangsa ini gitu. Itu tuh keren banget gitu. Nah, jadi kita udah punya contohnya nyata nih yang dari Nusantara ada, kalau lu mau pilih gitu. Atau di ketika zaman Nabi itu ada, banyak banget gitu. Uwais Al-Qarni contoh satunya, gitu, satunya aja gitu. Yang lain kan banyak. Nah, ini definisinya gue tawarin ke dalam buku yang baru rilis ini gitu. Dan isinya itu bukan biografi jalan hijrah gue ya. Teman-teman jangan salah, itu adalah step by step yang lo harus alami ketika lo hijrah. Termasuk untung rugi kenapa lo hijrah kayak gitu ya. Ruginya sih bukan rugi yang menyulitkan lo, enggak, tapi rugi challenge gitu, tantangan buat lo berani nggak nih ambil jalan ini gitu. Jadi jangan main aman lah ya, apalagi masih muda kan, masa main aman mulu hidup ya kan, pulang kerja, nongkrong, tidur, makan, ya Allah capek, nggak enak, basi gitu. Masyarakat langit nggak kenal lu gitu. Jadi ngerinya gini, ketika kita wafat udah mah di dunia nggak terkenal, bikin rusak, di langit dienekin sama masyarakat langit. Ya dia mati, ngapain ke sini ya, udah dah bakar aja. Naudzubillah ih, nggak mau gue. Iya ngeri kan, naudzubillah banget. Malaikat ya dia, ya Allah anak ini mau udah jangan deh. Gitu, makanya ini yang keren kita tawarkan adalah keren yang ya gitu. Termasuk yang jomblo tadi dengan tema kita Bang Fakih. Gitu. Menurut gue sih orang-orang yang jomblo ini orang-orang yang keren menurut gue. Di zaman kayak gini masih ada orang jomblo dengan kata kutip dia milih jomblo gitu. Ini gila menurut gue. Ini keren banget. Walaupun dia belum taat gitu ya, belum taat banget tuh, belum sholatnya masih bolong-bolong, tapi dia memilih jomblo dengan alasan enggak zina, enggak, gue takut Allah, enggak, pasti hancur gitu gue. Itu udah keren. Di zaman kayak gini jomblo tuh keren gitu. Pilihan yang hebat banget. Makanya ini gue beruntung banget nih bisa ngelihat Bang Fakih syiar tentang nikah muda, tentang jomblo, kesabaran. Apalagi gue ngelihat waktu itu gini Bang Fakih, gue ngelihat konten lo yang jadi ada yang komen terlambat nikah. Lo bilang emang ada terlambat nikah? Itu gila sih, keren banget sih. Itu keren banget teman-teman nih. Kalau teman-teman tahu itu jawaban yang menurut gue gila bener. Gue dapat langsung poinnya, bener juga, nggak ada terlambat nikah Bang Fakih ya? Nggak ada. Kan Bang Fakih bilang nggak ada terlambat nikah, nggak ada. Yang ada menunda pernikahan. Nah itu keren. Jadi teman-teman ini keren banget gitu. Jadi kalian berada tepat di hadapan orang yang tepat, itu Bang Fakih tentang curhat tentang kejombloan, pernikahan gitu. Jadi menurut gue itu Bang Fakih. Jadi tema yang ini nih, orang yang milih jomblo di waktu sekarang nih, di era
di mana Anya Geraldine adalah selebgramnya gitu, dan lu tetap milih jomblo, itu keren. Artinya lu gak terpancing, lu gak Anya Geraldine, siapa Awkarin gitu, lu gak peduli dengan kehidupan mereka gitu. Lu milih cara gue Islam gitu. Gue takut sama Allah, gue diawasin Allah tiap hari. Gue ngumpet di mana, gue check in di hotel mana, gue ketahuan. Gak mungkin nih gue pacaran di kolong jembatan ketahuan, diusir ke mulung-mulung, minggir, cabut gitu misalnya kan. Ya, jadi keren menurut gue, itu definisi yang keren lah, jomblo. Tetap jomblo atau segera menikah. Itu paling. Iya. Luar biasa. Jadi ternyata emang keren di dalam pandangan Islam itu banyak banget ya, Pak. Teman nih. Tuh, lagi-lagi teman-teman, menariknya emang Bang Randi yang ustadznya, bukan gua mah gak ada apa-apanya. Enggak. Oke. Orang belajar sama Bang Paki, ngaco. Yes. Jadi gini teman-teman. Dia kan masih balikin ustadz susah banget ya. Oke. Teman-teman belajar Ta'aruf TV, pemirsa dimanapun Anda berada, kira-kira nih, biar kita tahu lagi nih, Bang Randi itu sebenarnya menikah itu cara abang buat hijrah atau emang udahlah abang udah hijrah duluan terus baru nikah? Oke. Kan orang banyak banget tuh dia, gue pengen nikah, kalau gue udah nikah gue udah totalitas lah, gue tinggalin semua karena gue bakalan jadi kepala keluarga. Biasanya kalau yang laki-laki kan gitu ya. Pengen jadi kepala keluarga, gue nggak bakalan mikirin lagi yang namanya kehidupan yang dulu gue waktu itu, karena gue takut nanti pas anak gue lahir gue nanti bakal jadi gini-gini kayak Bang Randi kan. Gue nggak mau dilihat anak gue nanti pas gue lagi lompat-lompatan tuh kayak gimana gitu, berarti kayak gitu kan ya. Nah itu apakah alasan Bang Randi untuk menikah gitu, maksudnya untuk hijrah gitu? Karena jadi Bang Randi gue kalau udah nikah gue totalitas. Atau emang pada saat jomblo udah hijrah? Gitu, Bang. Ini sebenarnya pertanyaan yang kalau gue nggak jawab hari-hari bisa menjebak gue juga di pertanyaan. Sebenarnya ini pilihan teman-teman juga sih. Bisa jadi alasan kalau mau hijrah ya nikah. Tapi kalau gue sebetulnya gini, gue orang yang pas nikah nggak ada sama sekali kepengen hijrah gitu loh, kepengen kayak gue tobat. Enggak, sama sekali gue juga gak pernah mikir kalau gue nikah gue akan jadi orang yang bener, enggak. Justru ketika gue nikah pada waktu itu gue akan bawa anak gue, istri gue, kita tour ke negara-negara dengan nemenin gue yang ngeband punk rock itu gitu. Itu bayangan gue pada waktu itu. Tapi ketika gue nikah, nah ini menarik Bang Faki nih. Ternyata menikah itu kayak semacam apa ya? Gue tuh kayak justru dikasih kayak gue dalam sel penjara gitu. Tapi bukan tertekan ya di sini ya, gini. Ketika gue nikah dulu, bayangan gue kan adalah gue asik nih akan melihat wajah cantik dan tampannya ya saing pasangan kita gitu ya. Gue ngeliat istri gue setiap hari gue puas gitu, boleh karena kan udah halal gitu. Gue berhubungan intim gitu ya. Ini udahlah ini anak-anak muda nih pikirannya kan kayak gitu kan, akan bebas setiap hari gini. Ternyata bro ternyata nih gue kasih tahu malu nih, ketika bukan Bang Paki ya saya kasih tahu ya, yang nonton saya kasih tahu nih, ketika antum udah kabul, gue nih sah bahagia ya kan, tiba-tiba gue kayak langsung mikir gini, gue nggak tahu siapa yang ngebawa pikiran gue tuh tiba-tiba gini, men, lo sekarang jadi suami, di depan lo itu ada surga dan neraka gitu. Kalau lo gagal, lo langsung ke neraka ngebawa semua keluarga lo. Itu tiba-tiba aja, wah ini udah bingung nih. Jadi abis jam kabul, gue malah dapet tekanan yang dahsyat dari batin gue sendiri. Gitu, buat istri gue yang baru istri kabul, ini tanggung jawab gue ya dosanya. Wah, nanti gue punya anak, itu tanggung jawab gue dosanya. Gue gak punya bekal, gue gak tahu ilmu agama lagi. Rukun iman gak apa lagi. Rukun Islam lupa lagi. Gitu kan, dulu pas lagi awal nikah kan. Gimana nih? Pilihannya cuma 2 itu. Oke, akhirnya ya udah berubah. Nah, disinilah akhirnya second change nih, perubahan kedua, kesempatan kedua, gue berubah jadi orang yang bener nih, orang yang baik nih. Ya tuh, jadi gue ninggalin band, fokus nih. Ya, jadi hijrah gue justru membuat gue ya, bukan gue milih hijrah terus, milih nikah terus hijrah, tapi ketika gue nikah, justru gue hijrah dan itu menguatkan gue. Gue tuh kayak ngerasa diawasi. Misal, walaupun pas gue udah nikah terus gue bisa aja kan kayak ngeband lagi apalagi, itu kayak nggak bisa, kayak diawasin banget gitu. Sama Allah gitu, itu ngerasa kayak gitu. Nah makanya gue aneh nih Bang Paki, kalau ada orang yang udah nikah itu masih bisa-bisanya loh nongkrong lama
itu aneh menurut gue. Biasa-biasa aja hidupnya, nggak ada perubahan semangat mencari ilmu gitu. Biasa-biasa aja gitu. Kok biasa paling tamasya gitu, ringan-ringan aja lah gitu. Itu gue aneh sih. Itu gue aneh. Kok gue kayak gitu ya gitu. Harusnya ketika lu udah nikah, lu bener-bener ngegas ibadah lu hijab bener-bener gitu. Lu baca buku yang banyak gitu. Lu belajar tahsin. Ya kan, apalagi kalau ayah nggak bisa ngaji itu gitu, ya Allah, kayak ditampar mukanya pakai sendok, ya. Nggak ada deh gitu. Ya sekarang kan ironisnya gitu kan, orang nikah asal cinta aja kan, asal cinta Bang Paki ya, asal cinta aja, belum ada bekal, belum ada ilmu apa dia nikah, rumah tangga ya udah berantakan lah, entar ngeluhin kok kamu gini, kamu nggak paham, karena dua-duanya nggak paham ilmu dalam menikah itu, ternyata salah. Jadi gua harus ngambil kesimpulan Bang Paki. Menikah itu nggak didasari cuma cinta doang. Kalau lo nikah ya teman-teman semua ya, cuma basicnya cuma cinta doang. Gue cinta sama dia, gue nikah. Itu kurang. Dan itu bisa berhenti pada titik nadir, di mana dalam rumah tangga lo akan bosan. Nah, tunggu tuh kayak gitu. Nah, kalau usul gue ditambahin dengan ma'ruf, yaitu kebaikan. Kebaikan ini seperti lo memperlakukan istri lo gimana. Jadi ketika lo, gue lagi bosan nih, gue selingkuh. Nah, lo inget ma'ruf itu, nggak mungkin. Kan kata Allah, ma'ruf ini memperlakukan istri dengan baik. Kalau gue selingkuh nih, gue gak baik nih. Ini gue dosa nih. Ini gue mati pasti langsung neraka nih. Gak jadi ya, itu kayak gitu. Di saat kita bosan, kan ingetnya ma'ruf. Oh iya ma'ruf ya, gitu. Ma'ruf kan perintah Allah langsung kan, gitu. Oh iya, kan nikah kan harus ma'ruf ya. Itu gue lagi gak cinta, lagi bosan nih. Ma'ruf aja deh. Nanti pasti kalau gue udah ma'ruf sama istri gue, nanti cintanya datang lagi nih. Nah, kan kayak gitu. Kayak gitu loh Paki. Jadi pas gue nikah, tiba-tiba gue harus hijrah aja gitu, nggak ada jalan lain selain hijrah gitu. Nggak ada jalan lain gitu. Hijrah udah jalan utama lah rasanya kayak gitu. Iya, setelah nikah. Pemirsa Belajar Ta'aruf TV dimanapun Anda berada, Masya Allah ya, kita udah hampir setengah jam nih ngobrol-ngobrol bareng Bang Randi nih ya. Masya Allah, padahal gue pengen banget terus-terusan ngobrol sama Bang Randi nih gitu kan. Tadi kalau misalnya didengar dari cerita Bang Randi sendiri kan, kayak misalnya tadi Bang Randi bilang nikah malah menguatkan untuk hijrah gitu. Jadi buat teman-teman yang misalnya yang sudah hijrah, misal masih belum mau menikah, itu jadi pertanyaan utama gitu kan ya. Wah ntar dulu deh, karena kan gue masih belum punya ilmunya, karena kan gue masih belum punya ini. Nah justru itu ketika lu udah nikah, lu bakalan berasa nih, apa ya, gue harus dilihat anak gue dan gue bisa baca Quran. Ketika gue udah nikah, gue harus bisa ngebimbing anak istri gitu. Nah, selain persiapan dari lu, persiapan itu ibaratnya kayak apa ya, awal-awal aja sih, ya, bener nggak sih? Bener kan Bang ya? Nah, jadi kayak awal-awal aja nih kalau persiapan itu. Tapi gitu ya, kalau lu udah terjun, ibaratnya lu udah berenang gitu kan, lu udah berenang, udah ngobak gitu, bahasa Betawinya udah ngobak gitu kan, ya. Gue pernah tuh ngobak, keseru tuh ngobak. Iya, kita udah ngobak gitu, udah nyelam gitu, kita bakalan berasa gitu, wah gila itu ada ranting, wah nggak bisa gue, itu udah ada ini gitu kan, ini musim banjir nih, makanya gue ngomong ngobak kan jadinya. Bener. Jadi kita bakal ngerasa bener-bener gitu, kayak Bang Randi tadi, bener udah ngerasa banget ini bakal menguatkan gue lebih kuat gue dalam menuju kedekatan kita kepada Allah gitu. Nah, Bang Randi sendiri nih, buat anak-anak muda kan pasti gitu kan namanya, apalagi masih cowok-cowok yang kayak gue lah ya, maksudnya ibaratnya kayak teman-teman kita nih, kayak pemirsa di Belajar Ta'aruf TV ini, kan bisa jadi ini punya pergaulan gitu kan. Nah, pergaulan sendiri kan kadang kan dia mikir, gue kalau misalnya gue ikut gaul kayak gini, ntar gue disangka soleh gitu kan. Kalau gue gaul di sini, ntar gue disangka haram. Terus gue harus kemana kan gitu ya. Jadi anak-anak bingung nih mau kemana, mau ke arahnya seperti apa gitu kan, jadi bingung gitu ya. Nah, kalau menurut Bang Randi sendiri ada saran gak sih atau tips gitu ya untuk bisa mendapatkan hubungan yang benar-benar taat itu keren? Masya Allah. Oke, teman-teman yang sedang menonton, anak-anak muda khususnya, sebenarnya seandainya lu punya sikap leadership di hati lu untuk bilang gue nggak mau jadi followers gitu, gue ada leader gitu, lu akan bisa memimpin diri lu untuk bikin circle yang baik. Jadi teman-teman lu yang ikut lu, nah itu penting tuh dimanapun berada, dan gue tanam itu sama anak gue. Jadi kita kan yakin nih, gue mau berbuat baik nih, oke gue baik lah gitu, ya gue sholat segala macam gitu. Teman gue harus ikut gue.
gitu. Ikut gua atau gua nggak main sama lu. Nah itu harus punya kayak gitu. Misalnya bilang, lu sombong, enggak. Dalam pergaulan tetap santai, tetap ngobrol gitu. Tapi lu mau nggak ikut gua? Jadi lu ketua gengnya gitu. Jadi semua orang-orang baik nih harus berani, ya, harus berproses lebih baik. Orang yang udah baik sama yang berproses jadi baik, ini harus berani mengatakan bahwa lu tuh pemimpin gitu. Jadi yang lain tuh ikut lu, gitu. Bukan lu ikut dia gitu. Misalnya dia susah nih bang dibilangin nggak mau ikut dia, ya udah tinggal cari orang-orang yang mau ikut lo, gitu. Karena orang-orang inilah yang akan jadi frekuensi yang baru, good circle yang baru, yang bareng-bareng ke jannah, gitu. Kan sudah ngasih Nabi kan, kalau kita main sama tukang minyak wangi ya kan, pasti bakal mau ini kena kita wanginya. Bahkan kita dapat minyak wangi gratis yang sampel, mental gratisan. Kalau main sama orang pandai besi, kita akan bau besi badan kita, baju kita. Ini bukti Rasulullah tuh udah bilang jauh-jauh ya. 14 abad yang lalu bilang itu dan itu terjadi gitu. Semua yang terjadi kayak anak sekarang nih, yang ada hamilan di luar nikah, pakai narkoba, yang teman ngerasain lah, termasuk gua pada waktu itu kan korban dari teman-teman yang salah sebetulnya. Ikut-ikutan gitu kan, karena nggak punya filter, orang tua juga nggak jadi sahabat yang baik, ya kan? Nah ini penting juga kan. Anak muda sekarang kan, kenapa dia hancur-hancuran gitu? Tanya deh, pasti orang tuanya nggak kayak sahabat sama dia. Komunikasi jarang, bercanda nggak pernah, curhat aja sama anaknya nggak pernah. Paling kalau di rumah tuh, makan, belum pak, makan, sekolah, enggak, malas kamu, rokok mulu. Jadi ngomel-ngomel mulu orang tuanya ke dia, ke anak itu sering terjadi. Akhirnya karena dia nggak dimenangin hatinya, ya udah dia pergi dari rumah dan main sama teman-temannya yang fun itu. Tapi karena nggak ada filter, nggak ada bekal, nggak ada jiwa leadership yang diajarin sama orang tuanya, jadi ngebaur aja tuh sama yang lain. Nah kita di sini nggak boleh kayak gitu. Lo adalah agen perubahan. Gimana gue? Pas keluar rumah nih tanemin. Pokoknya gue leadership, orang-orang harus ikut gue ngaji. Orang-orang harus ngomongin yang berkualitas. Main sama gue santai, tapi harus bisa ngaji. Wah, lima waktu sholat di masjid. Nah kayak gitu kan ditanemin kan. Jadi orang kan ikut. Gue yakin lah kalau kita punya kayak gitu nih, satu orang di tiap geng aja akan ikut kok. Dia sholat, ikut kan? Nah kan karena ketua gengnya gitu kan. Nah itu yang bikin circle jadi keren. Bayangin kalau semua anak muda tuh punya kayak gitu, gue yakin gak ada kezaliman sih sebetulnya. Tapi kan sayangnya gak kayak gitu kan. Karena dari background lingkungan yang hancur, orang tua yang gak kondusif, orang tua yang gak pernah menangin hatinya gitu. Mesti juga kritis keras sih Bang Faki sama orang tua yang pasif banget sama anaknya gitu. Cuma ngasih duit jajan tapi gak pernah ngobrol gitu. Padahal tuh anak tuh pengen ngobrol sama, apalagi ayah ya. Ayah nih Bang Faki, kita nih kan laki-laki nih, ini penting nih. Karena gini Bang Faki, selama ini pas habis nikah nih orang-orang nih rata-rata tuh ngerasa bahwa gue adalah kepala rumah tangga gitu. Istri adalah madrasah gitu ya kan, ngurus anak. Padahal dia lupa kalau istri madrasah anaknya, pas sekolahnya siapa? Suami yang punya kurikulum, harusnya suaminya. Selama ini enggak, suami cuma nafkahin, alasannya udah gue nafkahin, lu yang ngurus. Dia libur dia mancing atau main cupang atau main burung, itu kan nggak jelas ya kan? Oh iya, ngomong gitu aja nggak jelas. Apalagi main game online, bapak-bapak main game online tuh nggak menurut gue. Gue suka kesel Bang Faki ya di kereta nih, gue pulang kerja gitu ya, gue baca buku ya kan, gue serius loh, karena gue membenahin keluarga gue. Samping gue main bapak-bapak nih, main game buah-buahan, nyamain tuh. Itu rasanya mau makeup belakang pakai buku jeger. Lu ngapain kayak gitu? Buat anak lu buat sesuatu gitu, jangan cuma nangguin doang, mainan yang mahal, enggak gitu. Nemenin gitu. Hadir orang tuanya, karena orang tuanya nggak hadir, ya anaknya hancur. Ditambah anaknya nggak ada pembekalan dari orang tuanya tentang sikap leadership, ya ikut arus. Itu yang terjadi sekarang, gitu. Karena gue ngerasa itu. Luar biasa. Jadi begitu nih pemirsa Belajar Taruh TV, kalau kita mau terus semangat dalam ketaatan kepada Allah, ya tadi gitu ya Bang, kayak Bang Randi bilang gitu kan, jadilah leader, jadilah pemimpin dimanapun lu berada, dimanapun lingkungannya ada, ya udah jadi leader gitu ya Bang. Iya, kalau lu nggak punya teman, lu akan jadi leader buat adik-adik lu. Kalau lu nggak punya adik-adik, lu akan jadi leader buat diri lu sendiri. Keren, jadi sendiri, yang penting mimpin, ya kan? Lu ngapain sama dia? Enggak. Kenapa? Mabok mulu. Emang kalau main sama lu kenapa? Ya, kita sholat. Ngaji. Itu nggak enak, anak muda. Nggak enak. Cobain dulu. Enak ya ngaji? Iya, coba dulu. Gurunya Ustaz tuh bahaya loh, ganteng lagi. Nama siapa?
Bang Paki. Ya, itu ngaji ya kan gitu kan. Kayaknya aja akhirnya. Ngaji. Gitu. Ya, pakaian biasa ya kita gini, enggak usah koko-kokoan rapi atau apa segala macam, enggak. Kayak gini biasa. Yang penting tazkiyatun nafs, hati kita nih. Gitu. Jiwa kita nih, kayak gitu sih. Mantap banget. Tazkiyatun nafs tuh, lihat, Masya Allah. Gue sampai berasa nih, gimana caranya nih bisa kayak Bang Randi, luar biasa. Oke, Bang, belajar sama kamu. Iya. Bang, gini Bang. Kalau misalnya kita nih kan kita jomblo, kan maksudnya pemirsa Belajar Tarot TV lah ya, masih pada jomblo, masih pada single gitu kan. Untuk terus bisa mendekatkan ketaatan kita kepada Allah itu ada caranya nggak sih Bang? Biar kita tuh taat, walaupun taat tetap keren gitu kan. Biar kelihatan keren tapi taat gitu. Kerennya kan tadi kan ada Bang Randi bilang, kerennya di pandangan Allah. Cara pandang Allah itu kayak gimana? Gitu. Coba Bang Randi boleh dipaparin nggak Bang? Boleh jelasin. Oke, karena jadi gini, sebenarnya Allah tuh sebenarnya kasih pilihan kita tuh. Sekarang kita yakin dulu gini deh, yakin dulu anak-anak muda semua, kita yakin dulu bahwa kita ini makhluk ciptaan kita, ya. Kalau ciptaan itu cuma ada dua pilihannya. Kalau kita nggak bersandar sama yang nyiptain kita bersandar sama pikiran kita sendiri. Gitu. Dalam hal ini, kalau kita nggak bersandar sama Allah, berarti kita bersandar selain Allah. Entah itu batu-batuan atau diri kita sendiri atau logika kita dituhankan gitu ya. Atau jimat-jimat lah gitu. Kalau gue dan harusnya lo juga semua, kita berpegang sama Allah. Nah, artinya kita ngerasa bahwa Allah cuma memberikan dua pilihan. Nah, ini menarik nih. Yang pilihan pertama adalah lo disuruh sama Allah berbuat baik aja, ya, berbuat baik aja, atau disuruh Allah yang pilihan kedua adalah berbuat baik banget. Nah, jadi Allah nggak suruh pilih berbuat baik, berbuat buruk, Allah persilakan. Enggak, ini tolong ya, karena Allah ini maha adil, ya kan? Adil itu definisinya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah nggak mungkin menempatkan sesuatu bukan tempatnya. Ya, buktinya kita nggak minta hidung, telinga, kuping ditempatin di sini, Allah kasih di sini. Bayangin kalau kita acak-acakan nih, malu kan sama orang. Itu sebaiknya Allah. Nah, kalau Allah udah baik gitu sama kita tuh langsung ngerasa baper dong harusnya. Kayak ngerasa kecolek. Oh iya, Allah tidak sebaik ini. Dan pilih Allah cuma baik aja, berbuat baik aja, atau berbuat baik banget gitu. Nah, kalau udah ini udah harusnya udah gini nih. Oh, berarti gue harus pilih baik banget. Gitu, karena nanggung berbuat baik aja. Berbuat baik banget nih. Gitu misalnya. Dengan cara apapun ya. Kita tahu lah sama definisi baik banget tuh apa sesuai dengan Islam. Nah, setelah itu kalau udah mulai atau kayak ragu goyang, langsung lah pakai hadis Nabi, ditanamkan baik-baik yang definisi orang cerdas, ya. Sahabat Nabi pada waktu bertanya, ya Rasul, sebenarnya orang cerdas itu apaan sih? Kayak gimana sih? Apa yang pintar, yang kaya? Rasulullah cuma bilang, orang yang cerdas, kata Rasulullah, adalah orang yang selalu mengingat kematiannya. Masya Allah, itu dalam sih. Kenapa kan gitu kan? Karena ternyata ketika kita mengingat kematian kita, misalnya besok kita mati nih, aku besok mati nih. Hari ini pasti kita ngegas ibadahnya. Hari ini kita pasti nggak akan berbuat zina, takut karena kalau besok mati gimana nih, gitu kan? Akhirnya kita setiap hari berbuat baik karena besok mati, apa namanya? Pikiran kita karena hadis itu, gitu kan? Kita kurang yakin, tapi masih kurang yakin nih bang. Oke, kalau gitu buka Qurannya surat Az-Zariyat ayat 56, gila kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Bayangin Allah bilang gitu loh. Tidak menciptakan jin juga dan manusia hanya untuk beribadah padaku. Tujuannya jelas, gitu. Kan kalau ibadah kan tinggal kita korelasiin kan, kita berkegiatan, main, ya mainnya nggak boleh melanggar aturan Islam gitu kan. Mau kerja, ya kerja, nafkah juga itu kan Allah yang suruh perintah dan berpahala gitu. Artinya semua kalau udah tahu, oh nggak boleh. Ingat Az-Zariyat 56 gitu ya. Oh udahlah, nggak mungkin gue melenceng nih. Gue jadi orang yang baik banget. Yeah. Atau kalau baik banget, baik aja. Ya, jangan jadi buruk. Nah itu jadi kita sebagai anak muda, tolong lo cari ayat-ayat andalan lo, satu ayat aja. Itu lo jadi kayak visi misi hidup lo. Tetep gitu. Kalau gue sih Az-Zariyat 56 banget sih gue. Allah dan menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Itu udah gue banget tuh. Satu aja dah, itu akan jadi kayak ketika lo mau misalnya jomblo nih misalnya, karena lo pegang ayat itu banget, ada cewek nih, gue suka banget lagi nih, tapi visi misi gue kan, Az-Zariyat 56, Allah udah ngasih mulut gue di sini, nggak boleh nih, nanti kalau gue pacaran sama dia, gue kecelakaan, muka gue hancur gimana nih, kalau Allah takutnya bisa marah, gue nikahin aja deh, gue samperin orang tuanya, gitu kan, kayak gitu jadinya. Jadi merasalah
kita ihsan gitu. Ihsan tuh kita hidup sehari-hari seolah-olah diawasi Allah gitu. Kita mindset kita tuh gue pasti diawasin nih gitu. Kalau udah enak diawasin gitu ya, sama istri aja kan gue kan diawasin mulu gue sama istri, mau kemana-mana tanyain mulu, takut kan, iyalah takut istri saya ya, gitu. Apa istri saya takut ya kan. Ya apalagi sama Allah gitu kan, Allah tuh perintah perbaikilah hubungan dengan istri, apalagi sama Allah gitu. Nah sama kita teman juga, teman kan sayang sama orang tua ya, sama orang tua yang udah didik dari kecil gitu. Orang tua tuh kalau pengennya kan jadi anak yang punya anak yang soleh gitu. Mau anak orang tua sepreman apapun ya, seorang tua yang mabuk sekalipun pasti pengen anaknya pengen jadi anak yang soleh. Kayak gitu kan. Nah itu kalau misalnya anak itu maksiat zina, kan nggak cuma si anak itu yang kena, orang tua juga kena dosanya. Gitu. Ini yang harus ditahu teman-teman gitu. Jadi jangan lo kira lo pada ngegele segala macam pakai narkoba, dosanya bukan lo doang, tapi orang tua kena. Gitu, karena nasab, ada hubungan darah. Islam tuh keren, komprehensif ngaturnya gitu. Makanya beruntung banget kita Islam. Gitu ya. Gitu Bang Paki paling. Jadi tampar banget gua sumpah. Oh, masa sih? Gua nampak sendiri malah. Gua nampak sendiri. Oke. Jadi Masya Allah, kita harus punya ayat yang bisa menguatkan. Simon Sinek mengatakan start with why. Jadi start with why. Ya, kita mulai dengan mengapa. Nah, mengapanya Bang Randi, ya kan? Mengapanya Bang Randi ini, teman-teman pemirsa Belajar Taruh TV. Mengapanya Bang Randi ini dengan dia punya ayat andalan. Nah, kita udah punya nih ayat andalan apa nih, gitu kan? Biar bisa tetap terus taat, biar tetap kuat, biar tetap bermanfaat, gitu ya. Jadi apa nih biar dan tetap walaupun taat gitu kan, kerennya nggak hilang gitu, kerennya nggak hilang. Kenapa? Pasti. Kerennya ini kita mengharapkan pujian dari Allah, mengharapkan pujian dari makhluk-makhluk langit. Masya Allah, luar biasa. Gak terasa kita udah nyampe di penghujung nih Bang. Aduh, pengen bareng-bareng terus, pengen semuanya ngobrol bareng terus. Mungkin teman-teman di sini juga yang hadir kan, ada beberapa juga yang hadir. Pengen juga bareng-bareng nih sama Bang Randi gitu kan. Insyaallah. Doain aneh. Belajar biar kita tetap semangat gitu kan, untuk menuju ketaatan kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Nah, mungkin terakhir nih pertanyaannya Bang. Wah, tebakan saya. Gimana sih Bang itu kita biar bisa dapat bukunya nih Bang, buku dari Taat itu keren gitu. Jangan sampai nanti Bang Randi punya buku, gue belinya gimana nih caranya nih? Yang cowok-cowok ya kan, yang wanita juga boleh gitu beli. Karena ini kan bukunya nggak cuma buat cowok aja ya Bang ya, tapi bisa buat semuanya. Bisa buat akhwat, bisa buat ikhwan, jadi semuanya bisa lah ya gitu ya. Betul. Biar tetap taat gitu, biar kita tetap taat, intinya tujuannya untuk kita taat kepada Allah. Karena tujuan kita udah taat sama Allah, insya Allah gitu kan, Allah meridhoi, Allah bisa membuat diri kita masuk ke dalam surganya. Masya Allah. Amin. Insya Allah. Amin. Ya. Oke, kalau buat teman-teman yang mau dapetin buku Taat itu keren, ini karya pertama saya tulis 1,5 tahun lamanya, dan sempat ulang naskahnya, dari ulang lagi nulisnya, dan mau terbitin apa enggak ya, akhirnya coba deh terbitin gitu. Jadi sendiri saya terbitin, nggak sama penerbit buku luar gitu ya. Dan kalian teman-teman bisa dapetin DM IG saya bisa juga di @trendictate atau di Instagram @aran.id. Itu bisa langsung di DM, di order dari situ aja. Gitu. Jadi buat semudah mungkin sih. Gitu. Harganya 65.000. Kalau sekarang 65.000 iya 65.000. Kalau yang bisa jomblo-jomblo yang ngerokok mah itu kecil ya sebenarnya ya. Iya. Bener banget. Iya. Iya baik. Pemirsa Belajar Taruh TV, nanti kalau bisa teman-teman Belajar Taruh TV yang mau pengen mesen bukunya, langsung tuh DM IG-nya. Bagi IG-nya Bang Randi langsung aja tuh DM, nggak apa-apa. Mau ke Aran ID boleh gitu ya. Jadi biar kita tahu nih sebenarnya taat ya itu keren itu yang seperti apa. Karena kalau cuma ngelihat dari sini aja nih masih kurang banget. Saya aja masih kurang banget. Sampai pengen nih beli ini. Ntar pokoknya gue bakal mesen. Insyaallah. Jadi buat teman-teman pemirsa Belajar Taruh TV semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
mungkin ini aja perjumpaan kita kali malam ini, gitu. Mudah-mudahan karena Bang Randi juga kan punya kesibukan banyak gitu kan, mau ngajarin anak ngaji tadi kan, kumpul gitu kan, bahkan yang belum lagi yang ngikutin Bang Randi, luar biasa itu, termasuk saya yang ngikutin Bang Randi. Ya Allah, Insya Allah. Iya. Jadi buat teman-teman pemirsa Belajar Torah TV dimanapun berada, mudah-mudahan apa yang disampaikan kali ini, yang di malam hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. 1 jam nggak berasa kita berlalu, sayang banget, padahal masih pengen lagi ngobrol lagi, bercengkrama lagi. Mungkin kita bakalan bikin offline-nya kali ya, biar enak nih ya ngobrol. Wah, seru. Biar seru gitu ya, ketemuan bareng Bang Randi, bisa ya kita curhat bareng Bang Randi, ngobrol gitu ya, biar lebih enak lagi. Mungkin itu aja teman-teman, saya Fakul Fadilan, terus semangat dalam ketaatan kepada Allah, dari bisa jadi pengantin, biar semuanya bisa menikah lah ya, gitu kan. Amin. Insyaallah. Program ini khusus buat teman-teman ya, biar bisa tetap terus lurus bisa jadi pengantin, ya nggak? Iya dong. Dengan apa? Taat kema. Itu keren. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.